Alhamdulillah, alhamdulillah, Dulur Al Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman kita, ditambahkan ihsan kita dan keistiqomahan kita dalam mengaji di Fajar Syiar Al Victor. Dulur, pada pagi yang penuh barokah ini kita akan mengaji dalam kajian ekonomi Islam bersama guru kita Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Arkom Wonocolo Surabaya, dosen ekonomi syariah Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, dan dekan 3 fakultas ekonomi dan bisnis di UNESA. Beliau juga merupakan seorang dai muda yang luas akan wawasannya. Dulur Al Victor, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming kami Instagram Radio Al Victor dan aplikasi streaming Radio Al Victor yang telah tersedia. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami Dulur di 081 234 939390. Baik Dulur Al Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa dan mulai ngaji bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat ya hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sakit berbagi waktu bersama kita. Alhamdulillah di gelombang yang sama aja. Keluarga baik mana Yai? Alhamdulillah sehat semuanya, dan memang kesehatan itulah yang harus kita syukuri, dan itu modal utama kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Masya Allah. Ya kalau sakit gitu kan ya susah juga. Susah ya. Dan tentunya nggak bisa maksimal lah. Isinya akhirnya darurat terus. Masya Allah. Pondok pesantren bagaimana ya? Alhamdulillah jalan ini, dan ngaji-ngajinya kegiatannya juga jalan. Ya ini sebentar lagi liburan semester kayaknya. Iya, liburan semester. Itu hanya pondok mahasiswa atau hanya atau bagaimana? Mahasiswa. Banyak anak-anak muda itu susah memang, mereka kan usia-usia. Iya, agak tua itu. Ya, tapi tetap kita harus sabar untuk ngomong mereka, karena mereka lah yang akan melanjutkan kita kan itu. Ya. Jadi itu salah satu hal yang memotivasi kita, walaupun berat, walaupun butuh kesabaran tinggi, tapi ya bagaimanapun mereka nah yang akan meneruskan kita. Rijalul qaum. Ya, kalau kemudian kita nggak menyiapkan kader kita kan itulah kegagalan kita kan. Masya Allah. Jadi keberhasilan kita itu tidak hanya dilihat di masa kita saja, tapi setelah kita ini bagaimana kan itu ukurannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Yai, untuk pada pagi hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas ini tentang apa Jay? Kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi daging yang halal. Bagaimana memproduksi daging yang halal gitu ya. Intinya itu karena ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena banyak sekali kasus-kasus di lapangan, di masyarakat itu yang kadang-kadang kehalalannya masih dipertanyakan. Ya Allah, banyak sekali ini laporan-laporan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat yang terkait dengan kehalalan daging sembelihan. Makanya perlu kita bahas ini, Mas. Masya Allah. Luar biasa. Ya, baik Dulur Al Victor, mari kita simak bersama kajian pada pagi hari ini bersama beliau dalam kajian bagaimana memproduksi daging yang halal. Yai, monggo silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dulur Al Victor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua, berkumpul secara online ini kan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur Al Victor yang kami hormati, halal haram adalah persoalan yang prinsip dalam
agama Islam. Nggih. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis banyak sekali ajaran-ajaran yang memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang halal. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ayat ini terkenal karena kita sering dengar ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, yang dipanggil ini manusia. Jadi tidak hanya orang muslim, tidak hanya orang mukmin, tapi manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Ini tegas ini, perintahnya tegas menggunakan fi'il amar, dan yang diperintahkan bukan hanya orang Islam tapi termasuk non muslim. Non muslim juga ini, ya, universal. karena manusia universal. Berarti ini menunjukkan bahwa makanan halal dan thayyib, ya sehat, ini ada dampak positif yang pasti akan kita rasakan. Karena begini Mas Isa, bahwa perintah Allah itu pasti dampak positifnya kembali kepada kita. Jadi kita tidak bisa kemudian melakukan kebaikan memang kok kenaan Allah diapii, nggak bisa. Tapi kebaikan-kebaikan kita ini ya sebenarnya untuk kita. Untuk kita sendiri. Gusti Allah itu, kita ini mau membesarkan Allah atau tidak, Allah itu tetap besar. Kita mau mengecilkan Allah, Allah itu tetap besar. Sehingga ibadah-ibadah kita, termasuk perintah Allah yang kita lakukan, termasuk mengkonsumsi yang halal, ini kembalinya kepada kita. Ya. Dan banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa memang produk yang halal itu mempunyai dampak baik dari sisi fisik maupun non fisik, ya, jasmani maupun rohani. Ya. Kalau kita bicara dalil yang normatif saja itu banyak sekali sebenarnya. Contoh, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa al-ma'datu haudul badan. Perut itu seperti telaganya badan. Telaga gitu ya. Wal uruku 'alaiha waridah. Otot-otot urat syaraf kita ini muaranya ya pada perut kita. Wa idza sohat al-ma'datu sadarat al-uruku bisihah. Nek weteng iki di sini barang-barang yang halal, barang-barang yang sehat, maka otot-otot kita, urat syaraf kita bekerja dengan baik. Masya Allah. Nah, ini kalau dari sisi kesehatan bisa dimaknai bahwa penyakit itu kebanyakan ya disebabkan karena makanan kan, kebanyakan. Kebanyakan nah, makanan. dari hadis ini sebenarnya sudah mengarah ke sana, Mas. Ya. Jadi nek wetenge diisi barang sing apik ya awake melo apik kan gitu. Wal uruku 'alaiha waridah itu tadi karena otot-otot urat syaraf kita muaranya pada perut. Makanya ketika saya baca hadis ini, saya berpikir sekian tahun yang lalu ya 1400 sekian yang lalu Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk mengkonsumsi yang sehat-sehat. Ya Allah. Karena makanan minuman kita ini punya pengaruh pada kesehatan tubuh kita yang lain. Betapa Rasulullah sudah mengajarkan itu ya. Jadi padahal Rasulullah itu kan tidak pernah kuliah di kedokteran, tapi sudah mengajarkan ke sana. Nah, tapi dari sisi rohani ini juga punya pemaknaan bahwa kalau makanan minuman yang kita konsumsi ini halal, maka anggota tubuh kita yang lain juga akan melakukan tindakan yang baik. Kalau makanan minumannya halal, maka otot-otot kita, urat syaraf kita yang mengalir ke tangan bekerja dengan baik. Yang mengalir ke kaki bekerja dengan baik. Sehingga kaki ini diajak melangkah ke masjid enteng. Oh, gitu ya. Urat syaraf yang mengalir ke bibir bekerja dengan baik, maka bibir diajak zikir enteng. Nah, arahnya ke sana. Ini kaitannya dengan jasmani dan rohani. Ya. Nah, sehingga makanan minuman yang kita konsumsi itu betul-betul mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Hanya ini jarang kita sadari Mas Isa dan dulur Victor ini ya, ngapunten ini kadang-kadang kita ini sudah tahu bahwa makanan minuman ini berdampak pada kehidupan kita, tapi kita jarang sekali mempertimbangkan iki panganan iki halal apa haram. Iya, atau jarang sekali mempertimbangkan rezekiku iki wis halal apa isih haram. Kadang-kadang jarang kita mempertimbangkan itu. Padahal ada pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita mikir ya, ngapunten ini kadang mikir jangan-jangan degradasi moral dalam kehidupan kita itu ya terjadi karena halal haram dalam kehidupan kita yang jarang kita perhatikan. Karena ada pengaruh ke sana. Saya imajinasi saya begini, wong tuane memerintahkan anaknya untuk anak yang jadi anak yang baik, berharap anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Tapi sangu sing dikekno, rezeki yang diberikan kepada anaknya ternyata hasil korupsi, hasil mencuri. Ya itu kan harapan yang kosong itu kan ya. Jadi hal yang sangat bertolak belakang. Pengen anaknya soleh tapi dicekoi barang haram. Ya apa iso soleh? Jadi ndak bisa, berat dulu Victor ya. Ini harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi. Jadi kalau kita ini pengen anak kita ini soleh-solehah ya, wasilah untuk menuju ke sana harus kita perhatikan betul. Perantara yang bisa menjadikan anak kita soleh-solehah harus kita perhatikan betul. Termasuk makanan minuman, sangu yang kita berikan pada mereka. Ya. Karena bagaimanapun sekali lagi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun tentunya semuanya takdir Allah kan gitu kan ya. Tetapi tentunya kita sebagai manusia ada kesempatan untuk berusaha, ada kesempatan untuk punya jadi gimana caranya kita ini menjadi lebih baik lagi. Baik, ini sekedar prolog kaitannya dengan betapa pentingnya halal. Ya. Nah, dulur Victor yang saya hormati, oleh karena itu maka tentunya kita harus betul-betul memperhatikan makanan minuman yang kita masukkan dalam kehidupan dalam perut kita. Nah, salah satu saja Mas Isa. Yang harus kita perhatikan di zaman sekarang adalah kaitannya dengan pemotongan hewan. Pemotongan hewan. Ini banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan itu, banyak pemotongan hewan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pihak-pihak terkait diantaranya MUI, Kemenak, para kiai itu sebenarnya sudah banyak memberikan pencerahan, banyak memberikan bagaimana caranya menyembelih yang halal. Tetapi kadang-kadang ya keterbatasan mereka kadang-kadang sehingga tidak bisa menyentuh sampai ke pelaku-pelaku usaha pemotongan hewan yang kecil-kecil itu. Ya, justru yang kecil itulah yang sering bermasalah. Mohon maaf, bukan berarti kita ini mengecilkan yang kecil. Tetapi karena mungkin keterbatasan SDM mereka, keterbatasan pemahaman literasi tentang penyembelihan halal dan seterusnya, sehingga akhirnya mungkin ini husnudzon kita ya, ketidaktahuan mereka. Mungkin ya, tetapi bagaimanapun karena ini adalah masalah kita bersama, karena yang mereka produksi itu nanti kan kita konsumsi kan gitu kan, sehingga harus kita perhatikan betul ya, jangan sampai penyembelihan itu justru tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak contoh kasus Mas Isa, contoh pemotongan ayam yang kecil-kecil itu kan biasanya sendirian motongnya. Sendirian. Jadi ayam itu dipegang tangan kiri, dipegang suwiwine begitu Mas. Terus kemudian kepalanya ayam itu ditekuk ke belakang, terus seret gitu. Jadi tangan kanannya motong. Ya sendirian. Ini kalau tidak hati-hati kan ya bisa jadi melengse itu uratnya itu. Apa melengse ini berpindah gitu. Karena kan terutama jalur makanan ya
Jadi al-mari, jadi pemotongan itu kan sempurnanya 4 urat itu harus terputus. 4 urat itu kerongkongan, tenggorokan, 2 urat nadi. Kalau dalam bahasa fikihnya itu al-hulkum wal mari wal widjan. Al-hulkum itu jalur nafas, mari itu jalur makanan minuman, kemudian widjan itu urat nadi. Nah, 4 ini ya, jadi jalur nafas, jalur makanan, 2 urat nadi. Itu harus terputus. Nah, sering di lapangan itu ada salah satu yang enggak terputus. Apa? Yang sering itu jalur makanan. Mari tadi itu. Itu sering melingse-melingse. Nah, itu kalau kepalanya ditekuk melingse. Melingse akhirnya enggak terputus. Atau kadang-kadang motongnya terlalu dekat dengan kepala. Itu yang sering di lapangan. Kalau dekat dengan kepala, bukan uratnya yang terputus, lidahnya. Jadi itu sering sekali terjadi. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti ya bahwa itu adalah menyalahi aturan. Jadi ini salah satu contoh yang ada di lapangan. Atau Mas Isa, kadang-kadang motongnya sudah benar. Ya, tapi setelah motong kan terus dilempar ke drum. Bak itu ya, bak itu. Nah, di bak itu kadang-kadang numpuknya kebanyakan. Ya, akhirnya ditumpuk di bak itu, akhirnya yang bawah karena kebanyakan mati bukan karena sembelihannya tapi karena ketumpuan. Nah, kalau ketumpuan ya matinya mati bangkai. Nah, iya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan dan itu terjadi di lapangan, sering terjadi. Ya, sehingga mereka kadang-kadang karena mungkin tidak ngerti lah, husnudzon kita kan karena tidak ngerti mereka, numpuknya kebanyakan. Atau bisa jadi kasus lain lagi ini, bisa jadi dia motong sudah benar, kemudian di baknya, drumnya itu juga enggak banyak, tapi belum mati sudah masuk air panas. Nah, itu kadang-kadang sering seperti itu, saya kejet-kejet dilebokno banyu panas. Ya mati. Lah, matinya bukan karena sembelihan tapi karena kepanasan tadi. Kalau seperti itu statusnya sudah bangkai. Ya, matinya mati ketumpuan yang tadi itu, atau matinya mati karena air panas. Nah, ini kasus yang sering terjadi di lapangan. Dan mohon maaf, saya sendiri kan juga pelaku pemeriksa halal ya, auditor halal saya itu, karena sering ke lapangan, sering ke pemotongan hewan itu. Nah, itu yang ayam ya. Yang sapi, yang kambing jarang kita temui ada urat yang belum terputus. Tapi yang sering kita temui yang hewan besar itu kadang-kadang belum mati sudah dikuliti. Nah, itu belum mati sudah dikuliti. Kenapa? Kesuwen katanya. Padahal ya enggak lama, 7 menit 10 menit sapi itu sudah mati lah ya. Kalaupun ada gerak-gerak sedikit kakinya gerak itu ya gerakan refleks aja biasanya gitu. Nah, itu terjadi ya Mas Isa atau mungkin dulur Victor ya sekali-kali bisa melihat lah bagaimana di rumah potong itu ya sekali-kali kita harus tahu di lapangan bagaimana. Nah, atau kadang-kadang begini, cara sembelihannya sudah benar, semuanya juga sudah benar, penyembelihnya yang nggak benar, kadang-kadang begitu. Penyembelihnya artinya bagaimana ya? Karena penyembelih itu kan ada aturannya dalam Islam. Ya, contoh kalau kita merujuk pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili, di sana disebutkan begini. Penyembelih itu diklasifikasikan tiga macam. Pertama, adzabihu al-mutafakku alaih. Artinya penyembelih yang betul-betul disepakati hasil sembelihannya. Saya bukakan sekalian ini biar pas ini. Ya. Jadi model penyembelih pertama itu penyembelih yang betul-betul disepakati hasil sembelihannya. Ya. Adzabihu al-mutafakku ala zakatihi.
Ya, penyembelih yang disepakati bahwa hasil sembelihannya itu betul-betul halal. Halal, profesional. Profesional betul dan halal. Siapa mereka? Al-muslimu, al-balighu, al-aqilu, al-dzakaru. Muslim, baligh, berakal, laki-laki. Nah, ini belum selesai, Mas. Belum selesai. Masih koma. Lanjutannya, alladzi la yudayyi'us shalah. Sing salate gak bolong-bolong. Nah, iki sing angel. Golek penyembelih sing 5 iki angel. Mungkin muslim, baligh, berakal, laki-laki gampang. Tapi alladzi la yudayyi'us shalah, yang tidak menyia-nyiakan salatnya, artinya sing salate apik, sing salate gak bolong-bolong. Ini yang susah. Ya. Makanya orang dulu itu saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya mereka itu kalau mau menyembelihkan ayamnya itu datang ke kiai. Datang ke kiai. Ke kiai, hanya 1 ekor ke kiai. Saya masih ingat kecil saya itu sering saya itu dari kecil sudah biasa nyembelih, Mas. Ya balik sudah balik itu. Kenapa? Karena sering abah saya itu didatangi orang di desa itu diminta nyembelih, dimintai tolong untuk menyembelihkan ayamnya. Kalau di desa itu ada hajatan kan beleh pitik, Mas. Dulu itu begitu. Daging ayam itu termasuk makanan yang panganan sing edi apa itu terhormat. Orang desa itu ayam kan diingoni ya, diingoni ayam kampung itu. Sehingga kalau punya hajat itu ada hajatan apa gitu beleh pitik. Saya masih ingat dulu kecil saya itu ya. Jadi kalau orang kampung mau ada hajatan apa, kok pitik iki kok digawe iki, ge sunate adik, ya pitik iki gawe kawine Mbak, macam-macam. Sudah ada porsinya. Nah, ketika ada hajatan gitu, mereka motongkan ayam itu ke kiai. Ke kiainya. Bukan berarti nggak bisa mereka, tapi mereka takut hasil sembelihannya tidak halal. Karena ada syarat alladzi la yudayyi'us shalah tadi itu untuk kesempurnaan penyembelihan ayamnya tadi. Sehingga dulu saya di rumah itu biasa kalau abah saya lagi ini saya diminta untuk menyembelih, mewakili. Sehingga sampai sekarang saya terbiasa, Mas, nyembelih. Ya, karena sudah terlatih. Nah, ini yang pertama. Jadi al-muslimu, al-balighu, al-aqilu, az-zakaru alladzi la yudayyi'us shalah. Itu yang sempurna sembelihannya. Sempurna itu ya. Makanya besok itu kalau ada orang yang ingin menyembelihkan hewannya yang halal itu ya nyari penyembelih yang ini, usahakan ini. 5 ini tadi ya. Kalau di musim kurban begitu ya, masjid-masjid sekarang itu kan banyak mendatangkan jagal. Ya nyari jagal yang 4 ini, apalagi kurban. Kurban tuh lebih dari sekedar nyembelih, ibadah. Kurban itu kan taqarruban, pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi jangan asal nyembelih. Ya harus nyari penyembelih yang betul-betul sempurna sembelihannya. Nih, Pak. Kalau umpama lo ini gak iso cara njegale, ya njegale mungkin bisa orang lain yang profesional gitu ya. Tapi ngokroke nyembelihnya itu usahakan yang betul-betul sempurna sembelihannya tadi itu. Nah, ini kategori yang pertama dan harapan kita kan ke sana. Yang kedua di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu model penyembelih kedua itu adzabihu allazi la tuqalu dzabihatuhu. Ya, wa tuhramu bil ittifaq. Nah, ini haram sembelihan mereka. Jadi model orang kedua ini hasil sembelihannya haram. Siapa mereka? Al-kafiru min ghairi ahlil kitab. Pertama, orang kafir yang bukan ahli kitab. Ahli kitab itu ya Nasrani, Yahudi. Memang ini menjadi debatable, apakah mereka sekarang ini termasuk ahli kitab atau tidak. Masih pertanyaan. Iya, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, apakah sekarang sekarang ini apakah mereka termasuk ahli kitab atau tidak. Yang jelas orang kafir hasil sembelihannya itu haram. Atau musyrik, atau alladzi la yadinu bidinin, sing gak duwe agama. Nah, ukurannya itu bukan KTP sebenarnya. KTP itu administratif saja.
Jadi orang agama apa itu mestinya secara agama ya secara Islam itu ukurannya bukan KTP. Kok malaikat yo gak takon KTP kan. Mlebu kuburan nih mungkar nakir gak nakoni KTP mundi. NIK kamu piro kan gak takoni gitu, Pak. Ya. Tapi ukuran Islam atau tidak itu ya dia menjalankan ajaran Islam apa enggak, terutama sholatnya itu tadi. Nah, kenapa tadi yang pertama tadi salah satu syarat sempurna sembelihannya adalah yang sholatnya enggak bolong-bolong? Karena itu ada dalilnya Mas Isa. Jangan dikira itu hanya sekedar qaul ulama saja. Ada dalilnya sendiri. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Nah, tumnya ini, kalian ini itu memberikan makna orang muslim. Orang muslim. Orang muslim. Ya. Nah, salah satu ciri Islam itu adalah sholatnya. Iya. Al-farqu bainal muslim wal kafir. Pembeda antara orang Islam dan kafir adalah as-sholat. Nah, sehingga ketika kita mengatakan kamu muslim, oh berarti dia sholat. Nah, mafhum mukhalafahnya, nek gak sholat berarti kamu bukan muslim. Nah, mestinya begitu kalau kasar-kasarnya loh Mas. Tapi kan kita kan ndak bisa asal tuduh begitu kan ndak bisa. Ya, tapi sebagai bentuk introspeksi kita, ya kita ikuti aturan Allah ini. Karena Allah ngendikan illa ma dzakaitum, ya semuanya haram kecuali yang kamu sembelih. Nah, kamu sembelih, kalian sembelih, berarti ini kalian orang Islam dan Muslim itu cirinya adalah sholat itu. Makanya tadi ada syarat sholatnya gak bolong-bolong itu ya karena dari dalil itu. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidak beragama, kembali ke tadi, yang tidak beragama itu sembelihannya juga haram. Termasuk murtad. Nah, wal murtadu, murtad itu juga sembelihannya haram. Ya, murtad itu kan orang yang sudah keluar dari Islam. Nah, ini yang haram. Jadi kategori kedua ini yang haram. Kemudian ada kategori yang ketiga. Ya, di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini. Kategori ketiga ini wa asyhara al-mutalafu fi tazkiyatihi bainal fuqaha. Ada di antara para ulama itu yang berbeda pendapat. Nah, berarti bahasa gampangannya belum jelas. Belum jelas itu ya. Kalau tadi yang pertama kan jelas halalnya, yang kedua jelas haramnya, yang ketiga ini yang belum jelas. Karena di antara para ulama masih terjadi perdebatan. Ya. Nah, siapa sembelihan yang belum jelas halal haramnya tadi? Yang di sini ahli kitab. Ahli kitab itu para fuqaha masih ikhtilaf, masih khilafiyah ya, masih berbeda pendapat di antara mereka apakah sembelihan mereka ini halal atau haram. Kemudian termasuk wal mar'atu, wong wedok Mas Isa. Nah, jadi perempuan ini juga masih belum jelas kehalal hasil sembelihannya. Makanya juliha, juru sembelih halal ini ya harusnya itu semuanya laki-laki. Laki-laki ya. Ya. Oh ya, bukan berarti perempuan nggak boleh. Sekali lagi ini masih perbedaan pendapat. Ya. Ikhtilaf. Ya, kecuali kalau dalam kondisi tertentu gak ono wong lanang, ono wong wedok, ya ndak apa-apa. Tapi kan kita kalau bicara sempurna sembelihannya ya nyari yang betul-betul laki-laki. Sempurna sembelihannya. Ya. Loh kok diskriminatif Ustaz? Kok nggak kan biasanya mungkin ada yang bilang begitu. Ndak ada yang diskriminasi. Nyembelih iki urusan perasaan. Ya, wong wedok itu biasanya perasaannya luwih nonjol timbang logikane. Padahal nyembelih iki urusan perasaan. Lho kok umpama mau nyembelih perasaannya muncul, sakno yo, sakno. Gak situ nyembelih. Malah gak sempurna nanti sembelihannya. Iya. Makanya kita ambil hikmahnya, jangan terus dikit-dikit diskriminatif ini. Karena sekali lagi nyembelih itu menghilangkan perasaan mau nyembelih. Ya, sementara perempuan ini kan yang nonjol perasaan. Walaupun tidak semuanya, tapi kan kita bicara secara umum. Mahasiswi saya itu loh Mbak Sisa, ditelepon ibu, nah ibu di rumah sakit nangis, ya nangis, durung apa-apa nangis, padahal di rumah sakit njenguk tetangga.
Ya, jadi durung apa-apa wis nangis. Kenapa? Perasaannya muncul ibu loro rek mungkin begitu. Mendominasi gitu. Iya. Masyaallah. Ya, beda mbek wong lanang, mahasiswa ditelepon, "Nak, ibu di rumah sakit, Nak." "Nggih, Bu, hati-hati," mungkin gitu. Hati-hati ya apa wis loro temenan. Ya. Nah ini jadi ini bicara nyembelih itu bicara perasaan sehingga jangan sampai punya pikiran diskriminasi atau tidak. Kemudian termasuk yang belum jelas halal haramnya tadi itu yang asobi anak kecil yang belum balik. Termasuk juga wasukron pemabuk orang-orang yang mabuk. Ya, termasuk wasarik pencuri. Oh itu juga nggak bisa. Iya, belum jelas kehalalannya. Nah ini juga kan tidak gampang, Mas. Ya, jadi wong sing biasa nyolong kon nyembelih kurang sempurna sembelihane. Nyolong kalau di pemotongan kadang-kadang nyolong daging macam-macam, Mas. Saya itu pernah ke rumah potong itu ada orang datang. Kalau di rumah potong kan motongnya malam, Mas. Iya, malam. Dia jam 9-an gitu malam itu datang pakai sepatu boot tinggi itu. Gagah itu jalannya kencang, terus motong jam 3 keluar dari rumah potong jalannya lemes, Mas. Saya tanya orang lain, "Nopo Pak kok jalannya lemes abot ngoten?" "Oh niku sepatune daging tok niku." Masyaallah. Tibake karo neteli. Nah kalau seperti itu nggih ngapunten, mohon maaf, termasuk pencuri gitu ya. Kalau dengan cara yang tidak baik tadi ya. Nah itu belum jelas hasil sembeliannya ini halal apa haram model orang seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami, Mas Isa. Jadi memproduksi daging yang halal itu tidak hanya dilihat dari cara pemotongannya saja, teknik pemotongannya saja, tapi yang motong ini bagaimana. Ya. Nah sekarang teman-teman yang di LPH Lembaga Pemeriksa Halal itu kadang-kadang mereka menonjolkan saya sudah punya lab macam-macam, laboratorium. Padahal halal itu tidak cukup hanya mengandalkan lab. Ya, kalau iki daging babi apa sapi mungkin bisa. Jangankan pakai lab, sekarang sudah banyak teknologi, pakai kit itu sudah bisa membedakan iki babi apa sapi. Ya, kalau lab bisa lah. Yang seperti itu. Tapi kalau sudah iki sing motong sopo, nah itu nggak bisa dilabkan. Pemotongan wong kafir karo wong Islam dimasukkan lab dagingnya podo, Mas. Ya, atau daging iki disembelih dengan bismillah atau tidak dilabno ya podo. Ya, daging dimasukkan lab, diuji gitu ya. Nggak ada, sampai sekarang belum ada diuji terus muncul kesimpulan daging ini disembelih dengan bismillah. Ya, belum ada. Nah, sementara teman-teman di lembaga pemeriksa halal banyak yang mengandalkan lab. Nah, padahal yang kaitannya dengan sembelihan yang diandalkan itu ya tracingnya, penelusurannya bagaimana. Ya, dan pengawasan ini penting. Diperiksa tok mari ngono ditinggal sedina, besok sudah bisa berubah itu. Ya, kasus di lapangan begitu. Jadi jangan hanya mengandalkan ketika di sana pemeriksaannya bagaimana. Enggak, tapi bagaimana sustainability, keberlanjutan dari produk halal yang dilakukan RPH itu yang terpenting. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami bersama, Mas. Ya, sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Islam tidak mengatur terus merepotkan kita gitu, tidak. Jangan difahami seperti itu, tapi aturan-aturan yang ada dalam Islam itu adalah demi kebaikan kita bersama. Ya tadi yang awal saya sampaikan, bagaimana membentuk putra-putri yang soleh-solihah, bagaimana kita ini juga bisa mudah melakukan amal soleh. Itu ya bermula dari makanan, minuman, rezeki kita ini. Harapan kita akan ke sana. Begitu, Mas Isa. Alhamdulillah. Baik Yai, kita akan jeda rehat sejenak dulu. Baik dulur El Victor, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya Allah, masalah kodoh, ya Allah, ya Allah. Ana apa sih, Cak? Urip kok ngersulo ae. Iki lho Ning, masalah iki lho kok ono ae. Yo masalah kerjaan, yo masalah keluarga, yo masalah ekonomi, tumplek blek wis. Sampean pengin solusinya.
ya ikut wakaf Al-Quran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang hidupmu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing dalam rumah tanggamu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai tuntunan dan panutan di dalam kamu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi, karena hakikatnya semua masalah itu akan selesai atas pitulunge Allah karena barokahnya Al-Quran. Maka ikutilah program Wakaf Al-Quran dari Radio El Victor, pasti dan pasti barokah selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Anda membuktikan kasih sayang Anda terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. El Victor FM memberi kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak 1 mushaf Al-Quran Rp150.000. Hubungin 0896 1324 5201 dan 031 841 2470 pada jam kerja, atau bisa hadir di Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Ya baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali dulur ya. Mengenai pemotongan ini tadi ada kalanya kan kalau tadi disebutkan baik dari orang muslim dan juga syaratnya adalah manusia. Lantas bagaimana kalau yang motong itu nanti adalah mesin begitu? Baik. Jadi teknologi ini ya, perkembangan teknologi sangat dimungkinkan sekali pemotongan bukan manusia tetapi mesin. Tetapi tetap yang menjalankan mesin kan manusia. Jadi contoh umpama yang ngekrek, yang motong itu adalah mesin, berarti yang motong mesin itu yang metek mesin itu yang bismillah. Tapi gitu di Jawa Timur sampai sekarang belum ada pemotongan yang motong manusia, mesin masih belum ada. Belum ada. Minggu kemarin saya ke Bogor juga sama, di sana belum ada yang motong itu mesin, belum ada. Loh, itu kok ada yang pakai mesin, itu jalannya, konveyornya. Jadi contoh ayam itu kalau yang sudah modern ya, ayam itu digantung di konveyor, kakinya di atas, kemudian jalan, konveyornya itu pertama melalui air. Air itu bukan, air itu bak ya, di bak. Air itu mengandung aliran listrik. Loh, kenapa? Biar pingsan. Nah, ini juga menjadi kritis kehalalannya ini ya. Jadi ayam itu sebelum ini yang besar, pemotongan yang besar. Ayam itu sebelum dipotong melalui bak air yang ada aliran listrik. Kepalanya kan kecelup di situ. Nah, kalau sudah kecelup pingsan ayam itu. Dipingsankan dulu. Ya. Loh, apa boleh dipingsankan? Secara fatwa MUI tahun 1976 itu boleh, tetapi ada banyak syarat. Apa di antara syaratnya? Pertama, tidak menimbulkan cedera. Yang kedua, tidak menjadikan kebablasan. Ya, kemudian yang ketiga, bisa dipastikan betul bahwa ayam itu hanya pingsan gitu aja, tidak mati. Nah, ini yang sering dilupakan orang, sering kebablasan Mas Isa. Ya, sering kebablasan. Kita sering ngambil ayam yang sudah dipingsankan, kita taruh. Gak urip-urip, gak balik-balik, kebablasan mati. Gitu. Nah, itu yang sering. Kemudian syarat yang utama, tidak memberikan siksaan pada hewan. Kenapa? Karena
tahun 76 fatwa ini muncul itu karena berdasarkan penelitian ketika itu bahwa hewan yang disembelih dengan dipingsankan itu lebih mengenakkan hewan. Nah, gitu sementara di dalam hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk nyembelih. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Termasuk ketika menyembelih, enakno nyembelihnya itu. Nah, enakno nyembelihnya inilah kemudian menurut ketika itu bahwa dipingsankan itu bisa mengenakkan hewan ketika disembelih. Tetapi sekali lagi syarat-syaratnya itu panjang, itu yang kadang dilupakan orang. Ya, pokoknya pingsan. Lah kalau pokoknya pingsan iso kebablasan, mati. Atau penyiksaan tadi itu. Jadi syarat inilah yang harus betul-betul dijaga, jangan sampai asal pokoknya pingsan. Ya, jadi ada aturannya sekian, voltasenya maksimal sekian. Kalau ayam itu kan bobotnya itu kan tidak sama. Apalagi ayam potong. Ayam potong itu 30 hari sudah panen ya, Mas. Ya 30 hari itu ya Allah, ya baru sebulan. Makanya ayam potong itu ya secara kekuatan fisiknya ya lemah sebenarnya. Telung dino, apalagi makanan minumannya ya makanan minuman yang instan itu. Paribasane ngene iki basa gampangane. Ana wong watuk pingsan itu. Nah, itu masih bagus itu Mas Isa, lewat bak air itu. Ada juga yang dipingsankan itu paruhnya itu dicolok dengan kawat yang ada aliran listriknya. Ada yang seperti itu, dicolok gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau nggak hati-hati, stunning atau pemingsanan ini bukan malah mengenakkan hewan, tapi justru malah menyiksa hewan. Dan itu yang dilarang dalam agama kita. Makanya wong biyen itu saya masih ingat ketika kurban itu, sapi atau kambing yang mau disembelih itu dihias dulu, Mas. Dulu kan gitu, dikasih baju lawon itu ya, terus dikasih kembang-kembang, dihias, disenengno, dienakno, dikei maem sing enak dan lain sebagainya. Karena memang Rasulullah mengajarkan begitu. Ya kita disuruh nek nyembelih sing apik, ngenakno hewan. Ya, aja sampai mikir gak urungan disembelih gak usah keimangan. Ya kalau seperti itu ya nyiksa ngenakno penyembelihnya. Iya, ngenakno penyembelih. Jadi sing dienakno iku ya sing disembelih kudu dienakno, Mas. Ya. Termasuk kenapa kok tadi itu harus 4 urat terputus? Ya biar enak segera mati. Ayam iku nek dipotong gak mati-mati iku ngelarakno gitu kan. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Jadi di sanalah kenapa kok disuruh sampai 4 urat itu terputus dan lain sebagainya. Nah ini begitu kan. Jadi kalau mesin ya yang metek mesin itu yang bismillah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang ngekrek belum ada mesin. Mesinnya ya itu tadi Mas. Mesinnya ya semuanya mesin kadang-kadang, tapi yang nyembelih itu masih manusia, orang. Ya. Di Jawa Timur saya lihat beberapa perusahaan rumah potong yang besar-besar itu enggak ada yang pakai mesin ngekreknya. Tapi proses yang lain banyak sudah pakai mesin. Ya, termasuk pencabutan bulu, termasuk mengeluarkan isi perut tembelok itu sudah banyak yang pakai mesin. Membersihkannya juga pakai mesin. Jadi sekarang ini padat karyanya sudah berkurang, Mas. Sudah karyawan tuh bisa ditekan karena teknologi tadi itu. Iya, modern. Ya, tapi sampai sekarang sekali lagi yang nyembelih masih banyak orang. Ya. Kalau di luar negeri sudah beberapa yang nyembelihnya juga mesin. Semuanya. Nah, kalau mesin seperti itu ya berarti sing metek ya kudu bismillah. Itu jelas halal atau gimana ya? Ya, kalau untuk menentukan sembelihannya ini halal haram harus diteliti, Mas. Harus dilihat. Kita nggak bisa memperkirakan saja. Iya, benar, ya. benar. Karena memang sembelihan ini terkait dengan proses. Iya. Bukan hanya terkait dengan administratif saja. Iya. Ya. Insya Allah. Yeah. Baik. Kita jam 7.50 ya. Oke. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Mas Isa dan Dulur Victor. Nanti saya diingatkan lagi temanya ini karena sekali lagi tema ini penting dan harus banyak orang yang tahu tentang tema ini. Masya Allah. Dan hari ini kita cukup sekian dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Yai, mungkin kita bisa tutup dengan doa Yai agar ngaji kita pada pagi hari ini berkah semuanya. Baik, Dulur Victor semuanya, mari kita
dengan khusyuk, tawadhu, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas ilmunya pada pagi hari ini. Luar biasa sekali dulur, ini sangat penting. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan ya. Dulur Al-Fiktor, usai sudah perjumpaan kita di Fajar Syiar hari ini, saya Ishak mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.